Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan mengapa es begitu lemah. Bukankah es ini anak kandung dari Raja Bajak Laut? Nah, pertanyaan ini sempat berkeliaran di internet dan membuat admin Bujang ingin membaca tentang hal tersebut. Apakah es itu benar-benar lemah? Atau sekuat apa es ini sebenarnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Podcast DS atau nama aslinya adalah Gold DS. Gold DS ini merupakan anak yang lahir dari hasil perkembangbiakan Roger dan istrinya yang bernama Rock. Berhubung bapak si S ini merupakan kriminal paling berbahaya bagi angkatan laut pada masanya, S ini harus hidup dengan keadaan yang sulit. Bahkan sebelum dia lahir ke dunia pun, ibunya harus menahan kelahirannya selama 20 bulan agar S ini tidak dihabisi oleh para angkatan laut. Setelah melahirkan S, ibunya pun tewas dan S ini pun dibesarkan oleh Gap. Dan ya, ujung-ujungnya Gap ini menitipkan S di tempat bandit gunung. Lalu kemudian di sini S tumbuh besar bersama Luffy dan juga Sabo. Dan saat remaja mereka bertiga memutuskan untuk mengarungi lautan dengan jalannya masing-masing. Ya, kira-kira begitulah kelas balik masa kecil dari S ini. Sekarang kita kembali ke persoalan utama. Sekuat apa S ini? Oke, pertama kita akan mulai dulu dari waktu bocil. Saat masih bocil, S ini sudah terbilang sangat kuat untuk anak-anak seusianya. Dia dan kedua saudaranya sering berburu hewan-hewan buas di hutan. Dan juga sering baku hantam dengan preman-preman yang ada di kota. Lalu S ini bersama Dandan juga pernah mengalahkan bajak laut Blue Jam yang ya bisa dibilang cukup kuat. Kemudian saat S ini mulai mengarungi lautan dan membentuk kelompok bajak lautnya sendiri, S ini cukup terkenal karena kehebatannya. Bahkan pemerintah dunia pun sampai menawarinya posisi si Cibukai kepada S ini. Ya, walaupun si S ini menolak tawaran tersebut. Hal ini cukup mengesankan, mengingat si S ini adalah pendatang baru dan juga pada saat itu masih berusia muda sekitar 17 tahunan. Lalu S ini juga bisa mengimbangi Jinbe dalam baku hantam. Baku hantam mereka pun memakan waktu selama 5 hari sampai mereka berdua ini terkapar di tanah. Nah, hal ini baru bisa dibilang sangat mengesankan. Karena jika kita lihat lebih dalam, Jinbe itu adalah seorang manusia ikan yang sangat ahli dalam bela diri karate manusia ikan. Ya, ibarat Jinbe itu udah masternya karate manusia ikan. Jinbe mampu mengalahkan Moria hanya dengan beberapa pukulan. Jinbe mampu menahan serangan dari Akainu, dan Jinbe ini juga mampu melawan balik seorang Yonko Big Mom. Nah, Jinbe yang sebegitu overpower bisa diimbangi oleh S yang masih menjadi seorang rookie selama 5 hari dalam pertarungan. Belum lagi, S yang masih sangat muda ini sudah dipercayai kekuatannya oleh Shirohige dan menjadi komandan divisi kedua dari bajak laut Shirohige. Hal ini sudah lebih dari cukup untuk menandakan kalau S ini memiliki potensi yang sangat mengerikan. Karena ya, komandan divisi dari Yonko terkuat itu dapat dikatakan sudah masuk ke levelnya para admiral angkatan laut. Kemudian, S ini juga mampu berhadapan dan menahan serangan S dari Admiral Aokiji. Yang mana kita sudah tahu sendiri sekuat apa Admiral Magellan yang satu ini. Kemudian ya, beberapa hal hebat lainnya yang ditunjukkan oleh S yaitu bisa menghancurkan beberapa kapal laut hanya dengan sekali serang, bisa membuat smoker kewalahan, bisa membuat cuaca di Drum Kingdom menjadi tidak bersalju saat dirinya ke sana, bisa menyaingi kekuatan dari Yamato anaknya si Kaido, bisa membuat Kurohige sangat menginginkannya agar dia bergabung dengan krunya, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tahu se-overpower apa S ini. Sekarang, kenapa masih banyak orang yang mengira S ini lemah? Ya, karena S ini kalah melawan Kurohige yang pada saat itu masih hanya dengan satu buah iblis, yaitu Yami Yami no Mi. Dan S ini juga sudah dijadikan donat oleh Akainu di perang Marineford. Oke, untuk masalah kalah melawan Kurohige yang masih belum menjadi Yonko dan bahkan tidak memiliki harga buronan pada saat itu, ya karena Kurohige ini walaupun tampangnya tidak meyakinkan, tapi dia termasuk karakter kuat di One Piece. Mungkin salah satu karakter terkuat di One Piece ini.
Selain kuat, Kurohige ini juga cerdik dan licik. Jangankan melawan es, melawan Shang saja, Kurohige ini bisa membuat Shang mendapatkan luka di wajahnya. Lalu buah iblis Kurohige ini juga memiliki kemampuan yang sangat merepotkan bagi para pemakan buah iblis, yaitu bisa menarik pemakan buah iblis dan meniadakan kekuatan mereka saat mereka disentuh. Jadi untuk kekalahan es melawan Kurohige ini memang tidak terlalu mengejutkan. Lalu untuk kekalahan melawan Akainu, ya kalahlah si es ini dari segi kekuatan, pengalaman, skill, bahkan dari segi buah iblis pun es ini sudah kalah jauh dari Akainu. Bahkan Akainu berkata kalau es ini cumalah api, sedangkan dirinya adalah magma yang membakar habis api itu sendiri. Belum lagi Akainu ini kuatnya bukan main. Dia bisa membuat para komandan divisi bajak laut Shirohige sangat kesusahan, bisa memberikan luka yang berat pada Shirohige. Bahkan setelah menerima serangan telak dari Shirohige, Akainu ini pun masih selamat dan tidak menerima luka yang fatal. Terlebih lagi Kurohige yang sudah mendapatkan kekuatan dari dua buah iblis dan kru-kru yang hebat pun masih memilih untuk kabur daripada menghadapi Akainu ini. Bahkan Oda Sensei sendiri pun mengatakan kalau Akainu ini sangatlah kuat. Dan jika Akainu menjadi tokoh utama di cerita One Piece, maka cerita One Piece ini bisa berakhir hanya dalam waktu 1 tahun saja. Ya, berbeda dengan Luffy yang sudah bertahun-tahun pun masih belum bisa menggapai impiannya dan menyelesaikan cerita One Piece ini. Jadi ya, alasan es lemah karena kalah melawan Kurohige dan Akainu tidaklah cocok untuk dipakai. Karena kenyataannya es ini sangatlah kuat. Cukup kuat untuk bisa membuatnya ditawari posisi Shichibukai padahal masih pendatang baru. Dan cukup kuat untuk bisa menjadi komandan divisi kedua dari Yonko terkuat pada masanya. Terlebih lagi, es ini masihlah sangat muda jika dibandingkan dengan karakter-karakter berkekuatan monster lainnya yang ada di One Piece. Jika es tidak tewas di perang Marineford, maka potensinya akan membuat es ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi raja bajak laut berikutnya. Dan oh iya, untuk pertanyaan, kok es lemah sih? Kan dia anaknya Goldie Roger. Hei bujang, mau dia anak Roger, anak Crocodile, anak Ivankov, atau anak siapapun juga, kalau dia tidak pernah latihan dan cuma rebahan, ya nggak bakalan kuat anjir. Nggak ada hubungannya antara dia anak orang terkuat, terus dia otomatis kuat gitu. Karena di One Piece itu, atau bisa dibilang rata-rata di komik Jepang itu, karakternya itu jadi kuat karena berlatih. Ya, ini agak berbeda dengan komik barat, di mana karakter-karakternya menjadi kuat karena terkena limbah kimia, radiasi mematikan, dan sebagainya. Dan ya, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.